Shalom, perkenalkan nama saya Delia Trilani Siombing dari kelas 12 IPA 2. Pada hari ini saya akan mempresentasikan materi biologi tentang sistem pencernaan manusia. Apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama, alat dan saluran pada sistem pencernaan manusia. Lalu yang kedua, enzim pada sistem pencernaan manusia. Dan yang ketiga, ada gangguan pada sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia berlangsung melalui dua proses, yaitu pertama, ada pencernaan secara mekanik, yaitu makanan dihaluskan dengan bantuan gigi. Lalu yang kedua ada pencernaan secara kimiawi, yaitu makanan dicerna oleh enzim. Alat pencernaan manusia ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Yang pertama, makanan akan melakukan proses di dalam mulut. Bagian ini menjadi pintu bagi makanan dan minuman yang kita konsumsi untuk masuk dan diteruskan kepada sistem pencernaan selanjutnya. Dan di dalam mulut ini ada gigi yang memiliki fungsi memotong, mengoyak, dan mengiling makanan menjadi partikel-partikel yang kecil-kecil. Lalu ada lidah, memiliki peran mengatur letak makanan di dalam mulut serta mengecap rasa makanan. Dan ada juga kelenjar ludah yang berperan untuk menghasilkan enzim kelenjar pencernaan, yaitu enzim betialin. Selanjutnya, makanan akan melakukan proses melewati kerongkongan. Kerongkongan adalah lorong yang akan dimasukkan makanan atau yang dimasuki makanan yang telah kita punya. Lalu, di dalam kerongkongan ini, ia melakukan gerakan yang dinamakan gerak peristaltik, yaitu untuk membantu terdorongnya makanan. Berdasarkan penelitian, makanan akan melewati kerongkongan hanya dalam waktu 6 detik. Lalu, makanan akan menuju proses dalam lambung, yaitu lambung merupakan organ pencernaan yang berbentuk seperti kantong yang menggelembung dan letaknya pada bagian kiri dalam rongga di perut. Ia memiliki fungsi penting dalam pencernaan, yaitu menghasilkan asam klorida yang akan membasmi mikroorganisme yang ada pada makanan yang kita konsumsi. Di dalam lambung ada beberapa bagian. Yang pertama, ada kardiak yang memiliki otot yang berbentuk seperti cincin untuk mencegah isi lambung kembali ke dalam kerongkongan. Lalu ada fundus, bagian ini berbentuk melengkung dan di dalam fundus makanan mulai dicerna dan dicampurkan dengan enzim. Lalu ada badan lambung yang bekerja dengan mengeluarkan enzim dan mengaduk makanan dengan gerakan otot lambung sehingga makanan dapat dicerna dengan baik. Lalu yang terakhir ada pilorus yang berfungsi mengatur keluarnya kimus dari lambung menuju duodenum, yaitu bagian awal usus halus. Selain itu, pilorus juga berfungsi menjaga kimus kembali ke lambung. Selanjutnya makanan akan melewati proses di dalam usus halus. Usus halus terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada duodenum atau usus 12 jari. Yang kedua ada jejunum, yaitu usus kosong. Dan yang ketiga ada ileum, usus penyerapan. Lalu ada jejunum atau usus kosong berfungsi khusus untuk penyerapan karbohidrat dan protein. Lalu ada ileum atau usus penyerapan yang berfungsi untuk penyerapan vitamin B12, garam empedu, dan apapun nutrisi yang tidak diserap oleh jejunum. Selanjutnya, makanan akan memasuki usus besar, dan usus besar pada orang dewasa memiliki panjang sekitar 1,5 meter. Dan usus besar ini berperan dalam proses penyerapan cairan dan garam dan pembentukan feses. Lalu ada rektum, yaitu bagian akhir saluran pencernaan. Kemudian ada anus, yaitu pengeluaran zat-zat sisa hasil pencernaan manusia. Selanjutnya saya akan menjelaskan macam-macam enzim pencernaan. Yang pertama ada kelenjar eliur yang terdapat enzim betialin atau amilase yang mencerna amilo menjadi maltose. Lalu ada lambung yang terdapat enzim pepsin yang mengubah protein menjadi pepton. Lalu ada enzim renin yang mengubah kaseinogen menjadi kasein. Lalu ada pankreas yang terdapat enzim tripsin mengubah protein menjadi polipeptida. Lalu ada lipase pankreas yang mengemulsikan lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Lalu ada amilase pankreas yang mengubah amilum menjadi disakarida. Lalu ada karbohidrat pankreas yang mencerna amilum menjadi maltose. Lalu dalam usus halus terdapat enzim maltase yang mengubah maltose menjadi glukosa.
lalu ada laktase yang mengubah laktosa menjadi galaktosa dan glukosa, lalu ada enterokinase yang mengubah tripsinogen menjadi tripsin, lalu ada lipase yang mengubah lemak menjadi gliserol dan asam lemak, lalu ada peptidase yang mengubah polipeptida menjadi asam amino, lalu yang terakhir ada sukrase yang mengubah sukrosa menjadi fruktosa dan glukosa. Selanjutnya saya akan menjelaskan gangguan pada sistem pencernaan. Yang pertama saya mengambil contoh penyakit diare, yaitu diare adalah sebuah penyakit di mana tinja atau feses berubah menjadi lembek atau cairan yang biasanya terjadi paling sedikit 3 kali dalam 24 jam atau 3 kali dalam sehari. Lalu yang kedua ada konstipasi, yaitu adalah gangguan yang terjadi karena feses yang berbentuk keras dan kering sehingga sulit untuk dikeluarkan, yang diakibatkan oleh bahan makanan yang rendah serat. Lalu yang ketiga ada apendisitis, yaitu karena adanya sisa-sisa makanan yang terjebak dan tidak dapat dikeluarkan dari umbai cacing sehingga lama-kelamaan akan membusuk dan akibatnya timbul peradangan pada umbai cacing. Sekian presentasi dari saya. Tuhan Yesus memberkati.